kenapa Tuhan izinin kita masuk dalam badai kehidupan, masalah bertubi-tubi, cuma karena ini. Tuhan tuh pengen kamu datang sama Dia. Serindu itu. Tuhan izinin kamu diterpa berbagai badai kehidupan cuma supaya kamu datang sama Tuhan dan meminta pertolongan dari Tuhan. Ketahuilah bahwa Bapa selalu menantikan kita pulang. Tuhan selalu menunggu kita kembali sama Dia. Segitu setianya Tuhan sama kita, amin. Berapa kali kita nih nyakiti Tuhan, kita gak setia sama Tuhan. Tapi Tuhan terlalu setia sama kita. Mari berbalik. Kalau Anda berbalik kepada Allah di tengah-tengah kesesakanmu, ini loh kemurahan Tuhan. Dia berkenan ditemui. Kalau langit jadi tembaga dan tanah jadi besi buat Anda, tidak menghasilkan apa-apa, usahamu sia-sia. Coba periksa, apakah kamu tidak bertobat? Firman Tuhan berkata, tapi kamu enggan. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, orang-orang yang ngalamin masalah bertubi-tubi, dia tidak jujur sama saya bahwa dia hidup dalam dosa. Berbicaralah buat kami, tumpahkan isi hatimu. Roh Kudus mampukan hambamu karena sungguh tanpa engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan, biar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Menjamah setiap umatmu yang mendengarkan secara onsite maupun online Tuhan. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Yesus yang berdoa. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan, amen. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, Anda diberkati? So excited. Yesaya 30 ayat 15. Kita baca sama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Dalam terjemahan Net Bible, saya ambil Net Bible karena pengertiannya sangat luar biasa. Kita baca sama-sama. For this is what the Master, the Lord, the Holy One of Israel says. If you repented and passionately waited for me, you would be delivered. If you calmly trusted in me, you would find strength, but you are unwilling. Kunci kemenangan kita ketika kita berada di tengah badai adalah bertobat dan tinggal diam. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Saya akan bahas dulu tentang bertobat. Saya percaya bahwa di dalam hidup ini Tuhan mengizinkan masalah datang dalam hidup kita, pergumulan, badai, tantangan datang dalam hidup kita. Ada yang tujuannya bagi beberapa orang adalah supaya mereka bertobat. Yesaya 59 ayat 1-3. Judul perikopnya jelas, dosa adalah penghambat keselamatan. Ayat pertama dibilang ini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Sekali lagi Tuhan mengizinkan badai kehidupan datang dalam hidup kita. Tujuannya supaya kita bertobat. Saya tahu bahwa kita tidak boleh saling menghakimi ketika ada orang yang kena musibah, terus langsung kita bilang, dosa apa lu? Orang Kristen gak suka gitu ya. Kalau orang ada musibah tuh nomor satu tanya, lu dosa apa gitu. Misalnya usahanya bangkrut atau usahanya macet, langsung bilang gini, gak bayar perpuluhan sih lu. Penghakiman melulu. Enggak gitu. Ada sebagian orang yang menghadapi masalah karena mereka hidup dalam dosa. Karena mereka hidup dalam kejahatan.
Nah seringkali gini, anak Tuhan itu suka kompromi dengan dosa. Apa nggak tahu firman? Tahu firman. Apa nggak dengar khotbah? Dengar khotbah. Tapi kita tahu dan be real, banyak anak Tuhan yang meskipun ngerti kebenaran, nggak semua hidup dalam kebenaran. Ngejalanin usaha, kerja, nggak dengan nilai-nilai kebenaran. Tipu-tipu ada, bohong-bohong ada, jahat sama orang iya. Bersyukurlah kalau Tuhan mengizinkan badai pertobatan itu datang. Supaya di tengah kesesakan kita tuh berbalik sama Tuhan. Karena udah no choice. Daripada Tuhan membiarkan kita bermain-main dengan dosa lalu kita binasa. Tuhan mau kita diselamatkan, katakan amin. Tujuan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Natal, Christmas is all about saving the world. Setuju? Yohanes 3:16. Nah, kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami kesesakan, yang harus kita lakukan adalah berbalik kepada Tuhan. Banyak orang masalahnya gini, udah dilanda banyak masalah aja, bukannya berbalik kepada Allah tapi hidup dalam dosa. Tadi kita lihat di ayatnya dibilang gini, tetapi kamu enggan di bagian akhir. Kenapa? Udah ditimpa masalah aja masih gak mau bertobat gitu. Udah ditimpa masalah aja masih gak ngandalin Tuhan. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Saya ngadepin orang-orang yang sebenarnya tuh saya tahu Tuhan ngizinin masalah tuh datang dalam hidup dia. Dia invest bisnis gak jalan, Dia usaha apapun tuh kayak gak ada berkatnya Tuhan gitu loh. Saya tahu gak usah pakai dukun. Karena Tuhan mau dia bertobat. Makanya diizinkan kesusahan datang di hidup dia. Tapi apa yang dilakukan? Di depan mata saya lihat orang ini bukannya berbalik kepada Allah, pertobatannya palsu cuma di depan pendeta. Tapi begitu saya nggak ada, yang saya dengar selingkuh, main perempuan, nipu. Selalu intensi hatinya mencari bisnis yang dunia malam. Saya nggak menghakimi. Tapi kalau ada di sini yang Anda ngalami badai yang tidak berkesudahan. Usahamu tuh kayak ketemunya tuh langit jadi tembaga gitu loh. Tanah itu kayak gak menghasilkan buat kamu. Coba cek, apakah masalah itu Tuhan izinkan terjadi supaya kamu bertobat? Jujur, kita sesama teman pelayanan aja. Kita kan bukan Tuhan. Kita gak tahu orang itu kelihatan baik-baik dari luar, tapi ternyata dia hidup dalam dosa. Mana siapa tahu, betul? Tapi saya kasih tahu, Anda bisa bohongi hamba Tuhan, Anda tidak bisa bohongi Tuhan. Anda bisa tipu-tipu hamba Tuhan, Anda tidak bisa nipu Tuhan. Kalau langit jadi tembaga, kalau langit jadi tembaga, dan tanah jadi besi buat Anda, tidak menghasilkan apa-apa, usahamu sia-sia. Coba periksa, apakah kamu tidak bertobat? Firman Tuhan berkata, tapi kamu enggan. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, orang-orang yang ngalamin masalah bertubi-tubi, dia tidak jujur sama saya bahwa dia hidup dalam dosa. Yang saya bingung gini, gue udah doain. Tuhan berkati usahanya. Tuhan berkati, buka jalan buat usahanya. Saya doain. Gak taunya di belakang saya bikin dosa. Akhirnya saya bilang sama suami saya, gue udah gak mau ngelayanin orang-orang itu lagi. Ngapain gue capek-capek doain dia, tapi dia sendiri gak mau berbalik sama Tuhan. Pendeta gak bisa nolong Anda, Tuhan yang bisa nolong Anda, amin. Seringkali orang itu cari pendeta kayak cari dukun. Bahkan kalau pendeta udah gak bisa bantu, cari dukun.
Saya kasih tahu, tidak ada orang yang bisa tolong Anda. Kalau Anda tidak berbalik kepada Allah, tidak ada jalan keluar bagi hidupmu. Berbaliklah kepada Allah, jangan keraskan hatimu. Firman Tuhan berkata gini, Dua Tawarikh 15 ayat yang keempat. Kunci bebas dari kesesakan. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Sebenarnya metanoia, pertobatan itu berbalik 180 derajat. Berbalik sungguh-sungguh kepada Allah dan meninggalkan dosa. Nah, kenapa Tuhan izinin kita masuk dalam badai kehidupan? Masalah bertubi-tubi cuma karena ini. Tuhan tuh pengen kamu datang sama Dia. Serindu itu. Tuhan izinin kamu diterpa berbagai badai kehidupan cuma supaya kamu datang sama Tuhan dan meminta pertolongan dari Tuhan. Ketahuilah bahwa Bapa selalu menantikan kita pulang. Tuhan selalu menunggu kita kembali sama Dia. Segitu setianya Tuhan sama kita, amin. Berapa kali kita nih nyakiti Tuhan, kita gak setia sama Tuhan. Tapi Tuhan terlalu setia sama kita. Mari berbalik. Kalau Anda berbalik kepada Allah di tengah-tengah kesesakanmu, ini loh kemurahan Tuhan. Dia berkenan ditemui. Karena Dia menanti Anda kembali. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sekali lagi, masalah datang cuma supaya kita pulang sama Tuhan. Masalahnya kita seringkali enggan. Kunci pemulihan atas masalah kita cuma berbalik kepada Allah. Merendahkan diri, bertobat cari Tuhan. 2 Tawarikh 7 ayat 14 berkata, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Yang mau diampuni dan dipulihkan Tuhan katakan amin. Yang berikutnya, tadi tentang bertobat, nah sekarang tentang tinggal diam. Di tengah-tengah kesesakan, apa maksudnya Tuhan kita disuruh tinggal diam? Apa kita gak usah kerja? Gak punya kerjaan, kebutuhan jalan terus kita suruh diam. Enggak gitu. Dalam terjemahan Net Bible dikatakan gini, patiently waited for me. Yang artinya apa? Belajar menantikan Tuhan dengan sabar. Ada beberapa pengertian di sini. Yang pertama, kita harus percaya waktu kita berdoa Tuhan sedang bekerja. Patiently waited for me kata Tuhan. Artinya gini, sabar dong, Tuhan lagi kerja. Kita tuh apa-apa maunya instan. Tuhan gak jawab doa saya. Tuhan ini gak dengar doa saya. Sabar dong. Patiently waited for me kata Tuhan. Sabar menantikan Tuhan bekerja. Percayalah, sepertinya masalah kita, proses kita kayak gak selesai-selesai. Tapi sebenarnya Tuhan gak pernah berhenti bekerja buat kita. Waktu saya lagi siapin firman Tuhan ini, tiba-tiba ayat ini muncul. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Wow. Apa artinya? Kadang-kadang tuh masalah yang kita hadapin. Kita ketemu sama orang-orang kuat, orang-orang hebat, orang-orang jahat. Yang secara daging kita gak berdaya. Secara manusia kita gak mampu. Tapi kalau kita belajar menantikan Tuhan dengan sabar, menunggu Tuhan bekerja dengan sabar. Firman Tuhan bilang ini, Tuhan akan berperang untuk kamu. Tuhan kasih pengertian sama saya.
Nggak usah balas kejahatan orang dengan kejahatan. Kamu diam aja. Tuhan yang akan bekerja. Yosua 23 ayat 3 bilang gini, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Banyak ayat tentang Tuhan berperang bagi kamu. Tuhan berperang bagi kamu. Anda tahu di alam roh, ini banyak peperangan yang terjadi. Tangan pengharapan berperang melawan roh kemiskinan dan kebodohan yang melanda Indonesia. Gak heran selalu diganggu. Gak heran banyak tantangan. Karena roh kemiskinan itu menguasai bangsa Indonesia. Dan ketika kami melakukan tangan pengharapan yang tersebar luas di seluruh Indonesia, khususnya di kantong-kantong Kristen, umat Kristiani, kita sedang berperang melawan roh. Firman Tuhan berkata, peperanganmu bukanlah melawan roh dan darah dan daging, tapi melawan roh-roh di udara. Kita ngapain orang Kristen? Berantem kanan kiri, berantem sama adik, berantem sama kakak, berantem sama orang tua, berantem sama tetangga. Ngurusin yang gak penting-penting. Ngurusin tuh yang lebih apa sih? Bermanfaat dan patriotik gitu loh. Ngurusin bangsa dong. Ngapain CRT ribut gitu kan. Peperangan kita itu melawan roh-roh di udara. Nah, waktu saya nih sebagai manusia kayak ngerasa gak sanggup dengan visi yang Tuhan kasih ke saya gitu. Ada orang yang berpikir, Bu Heni ini bikin-bikin. Masa mau melahirkan 1000 pemimpin buat Indonesia? Saya kasih tahu, itu bukan visi dari saya. Emangnya ada orang yang sekurang kerjaan itu mau kuliahin 1000 anak Indonesia? Ada? Tolong angkat tangan. Tolong dong, butuh kita. Ada nggak yang mau kuliahin 1000 anak Indonesia? Angkat tangan. Saya nggak kurang kerjaan. Nyokolain anak kandung 3 aja, ampun Tuhan. Siapa yang mau? Urusannya opo? Kita itu kalau ngadepin peperangan di Indonesia ini dengan kemiskinan, rasanya tuh putus asa. Tapi Tuhan bilang sama saya, kamu akan diam saja. Aku akan berperang untuk kamu. Amen. Amen. Kita akan lihat Tuhan. Saya kasih tahu, visi itu dari Tuhan, bukan dari saya. Heni, apa yang kamu mau lahirkan buat Indonesia? Saya cuma jawab, pemimpin Tuhan. Dan Tuhan bilang, lahirkan 1000 pemimpin buat Indonesia. Bangun 10 sekolah berasrama di Indonesia. Lalu kalau ada 1, 2, 3 anak asrama yang enggak benar atau enggak mengabdi buat tangan pengharapan atau bikin ulah, masa lalu visi itu mati? Ya tidak dong. Saya kasih tahu. Tuhan yang akan berperang bagi kita di tengah kemustahilan yang kita hadapi di hidup kita. Jangan takut dan gentar. Patiently waited for me, kata Tuhan. Sabar dan lihat Tuhan bekerja. Waktu saya merintis tangan pengharapan sama Pak Jojo, kayaknya tuh lama banget gitu loh prosesnya. Gak kelar-kelar. Aduh, Tuhan itu loh yang bisa menaikkan orang, meninggikan orang dan bisa merendahkan orang. Saya cuma tahu kenapa Tuhan izinkan saya dikenal di Indonesia. Sekarang gereja-gereja malah ngundangin saya yang tolak, gaya. Tapi saya tahu Tuhan punya tujuan dan maksud. Dia yang berperang bagi kami. Di saat orang tutup pintu, dia buka pintu. Amen. Kita enggak usah takut. Apa enggak sedih dengar kayak gitu? Terakhir waktu pandemi, kami didatangi orang dibilang gini, Bu Heni, tangan pengharapan hebat ya, maju ya, lancar-lancar aja. Saya bilang puji Tuhan Pak,
Saya begitu dapat visi lahirin 1.000 pemimpin, disuruh bangun 10 sekolah berasrama, tiba-tiba mujizat terjadi. Dari kere, gak punya apa-apa, tiba-tiba kita bisa bangun asrama, Pak. Terkagum-kagum sama karya Tuhan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu tanya saya, Bu ini dari mana? Orang ngertos aku. Saya gak ngerti. Mujizat. Saya nggak punya konglomerat yang salaman sama saya. Saya dari PT ini, saya akan support kamu 1 miliar sebulan. Amin. Ora ono saiki. Sekarang belum ada, cuma saya amini. Amin. Tapi saya kasih tahu tanpa jaminan dari dunia. Tapi dapat berkat dari sorga. Aliran dana sorga. Haleluya. Amin. Dia yang berperang bagi kita. Apapun masalahmu hari ini, bilang, Tuhan, aku percaya Engkau sedang bekerja. Dan Engkau masih bekerja. Dan aku menantikan Engkau bekerja. Tuhan itu tidak akan diam aja. Bagaimana kita menantikan Tuhan bekerja? Saya mau kasih tahu. Nantikan pembelaan dari Tuhan. Saya mau tutup dengan ini. Kunci mendapat pembelaan dari Tuhan. Belajar dari Daud. Mazmur 35 ayat 1. Judul perikopnya keren. Doa minta tolong terhadap musuh. Dari Daud. Berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Daud ini backingnya tuh Tuhan. Dia diserang musuh. Dia larinya tuh sama Tuhan. Dan dia meyakini Tuhan pasti bela aku. Anda kalau punya masalah, belajar kayak Daud. Cari pembelaan tuh dari Tuhan, bukan dari orang. Amen. Mazmur 123 ini the best, kita baca sama-sama. Nyanyian ziarah. Sama-sama. Kepadamu aku melayangkan mataku. Ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita. Sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok. Orang-orang yang merasa aman dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Lihat, kalau kamu mau dapat pembelaan dari Tuhan, pandang tangan Tuhan. Anda tahu istilah puppy eyes? Look at your husband with your puppy eyes. Artinya gini, memandang dengan tatapan minta belas kasihan, minta kemurahan. Dikatakan demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Cari pembelaan Tuhan. Menantikan Tuhan bekerja itu pertama, tapi yang kedua, ayo minta Tuhan bela saya. Masa kau biarkan aku dihina? Aku udah kenyang dihina orang Tuhan. Dengar baik. Berharap sama Tuhan tuh kayak gitu. Ngomong sama Tuhan. Saya waktu disakiti sama orang, saya ngadu sama Tuhan. Awas tuh jajat sama gue laporin sama bapak gue lo. Loh iya dong, anak kecil aja bisa ngerti. Kok kita gak ngerti? Saya dijahatin sama orang, saya duduk di pinggir ranjang, saya nangis. Tuhan, aku sakit, aku luka. Aku luka banget diomongin gitu. Masa janjimu dalam hidupku diketawain Tuhan? Masa engkau diam aja? Terus habis doa minta pembelaan Tuhan, saya langsung mikir gini, kalau dia dihukum Tuhan gimana? Saya ganti doa saya, Tuhan, tapi ampuni dia.
Karena dia enggak tahu apa yang dia perbuat. Karena saya takut Tuhan hukum orang itu gitu kan. Dengar. Jangan jahat sama orang. Kalau Anda mau dibela Tuhan. Amsal 20 ayat 22. Baca sama-sama. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Anda pernah, di sini ada yang punya anak, angkat tangan. Nah, anakmu waktu kecil, kalau berantem, kamu bela kakak atau adiknya? Pasti adiknya, ya kan? Saya kasih tahu, kita pasti bela anak yang dibully. Kita pasti bela anak yang lemah, bener gak? Ini anak bungsu bangga. Saya kasih tahu, kita akan lebih membela yang lemah. Kita pasti akan lebih ngebela yang baik. Contoh nih, saya punya temen anaknya tuh gini. Ciciknya kakaknya tuh baik banget. Tapi adiknya nih nuakal banget. Ciciknya dipukulin, digigit, ditonjok gitu. Mamanya, jangan. Belain cicinya. Jarang nih yang kayak gini nih. Tapi karena dia lihat cicinya ndak melawan. Cicinya baik. Cicinya sayang adiknya. Adiknya pukulin dia, tendangin dia. Jenggut dia. Dia cuma tahan pegang tangannya gini. Kesian banget tuh cicinya. Pengen tak jitak tuh adiknya. Gemes aku. Saya bilang jangan, don't do that. Don't hurt your sister. Cicinya baik banget. Cicinya ndak lawan. Cicinya diem loh, dijengkutin sampai gini-gini loh. Dipegangin tangannya, gemes aku. Tapi saya kasih tahu. Karena dia tidak melawan. Karena dia baik sama adiknya. Karena dia sayang sama adiknya. Kita bela dia. Tuhan juga sama. Kalau kamu ndak balas kejahatan sama kejahatan, Tuhan akan bela kamu. Bayangin, saya udah lagi minta pembelaan dari Tuhan, mikir takut Tuhan hukum orang. Kalau kamu ndak jahat sama orang, Tuhan akan bela kamu. Nantikanlah Tuhan, firman Tuhan berkata tadi, janganlah kamu berkata, aku akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Kalau kamu sok jagoan, kurang ajar, kamu ndak tahu aku siapa, Anda balas, Tuhan ndak bela. Sama, waktu kita lihat anak kita, yang satu nonjok, yang satu balas, wah kan? Akhirnya apa yang kita lakukan? Teng, silakan. Ya, ayo, pukul. Siapa di sini mama yang saking putus asa lakukan hal yang sama? Kalau Anda mau dibela Tuhan, jangan jahat sama orang. Amen. Pertama, bertobat. Yang kedua, nantikan Tuhan bekerja. Yang ketiga, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi andalkan belas kasihan Tuhan. Minta Tuhan itu mengasihani kita. Saya percaya orang yang nabur kejahatan, dia malah akan nuai kejahatan juga. Amsal 17 ayat 13 berkata, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Saya kasih tahu, kalau orang baik sama kamu jangan jahat sama dia. Karena kalau kamu nabur kejahatan atas kebaikan orang, firman Tuhan berkata, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Anda akan naruh kutuk atas hidupmu sendiri. Ayub 4 ayat 8. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Hati-hati yang suka jahat sama orang. Yang suka bikin orang susah, Anda akan menuai taburan Anda. Pastikan Anda tidak nabur kejahatan. Bu Heni, kalau kita tidak salah, tapi orang lain yang jahat sama kita, terus gimana? Masa kita diam aja? Ada tuh yang ngomong gitu di Instagram.
Hakim-Hakim 11 ayat 27. Ini jawabannya. Jadi, aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Ammon. Artinya gini, kalau orang tuh jahat sama kita, sementara kita enggak jahat sama dia, lalu bagaimana? Apakah Anda percaya Tuhan itu hakim yang adil? Biarlah Tuhan itu yang menghakimi kita. Kita jangan jadi hakim sendiri. Apa yang kita harus lakukan dong kalau gitu? Lakukan firman Tuhan. Amsal 25 ayat 21. Baca sama-sama. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya. Dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Apa artinya menimbun bara api? Artinya gini, kamu waktu orang jahat sama kamu dan kamu balasnya baik, kasih dia makan waktu dia lapar. Musuh itu jahat sama kamu, waktu dia lapar kamu kasih makan. Waktu dia haus kamu kasih minum. Waktu dia susah kamu tolong dia. Kamu lagi bilang gini, bara api itu, Tuhanlah yang akan membalas semua perbuatanmu. Pembalasan itu dari Tuhan dan bukan dari saya. Amen. Waktu Anda ngambil bagian hakim dan Anda yang balas, Tuhan tidak bela kamu. Tapi waktu kamu balas kejahatan dengan kebaikan, kamu naruh bara api di atas kepala orang itu dan berkata, pembalasan itu dari Tuhan, bukan dari saya. Bukankah Yesus juga mengajarkan yang sama? Lukas 6, kasihilah musuhmu. Ayat 27, sama-sama. Tapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kalau orang jahat sama kita, Anda cuma perlu memastikan Anda tidak jahat sama dia. Selebihnya, serahin sama Tuhan. Ingat di tengah badai apa yang Anda harus lakukan? Pertama, bertobatlah. Coba periksa, apakah cara-cara bisnismu salah? Ada orang yang nipu duit orang. Lalu dia makan uang hasil tipuan itu untuk hidup foya-foya. Lalu dia pakai uang itu untuk bikin usaha. Apa yang saya lihat? Tidak ada berkat Tuhan di situ. Dan saya nasihati, bahkan suami saya nasihati. Sebaiknya kembalikan uang-uang orang yang Anda ambil. Uang hasil penipuan yang membuat dia bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Menjadi sebuah kutuk yang membuat dia hidup terus dalam dosa. Uang itu sia-sia, bikin hidupnya sia-sia. Dan yang kedua saya lihat, uang itu dibikin usaha apapun tidak jalan. Karena berkat Tuhan tidak akan ada ketika kita hidup dalam dosa. Amin. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang peka mendengar. Tapi yang jadi penghalang antara kita dengan Tuhan adalah dosa. Saya tidak tahu keadaan Anda. Tapi kalau Anda terus dalam pergumulan, mungkin ada masalah hutang karena tidak bijak mengelola keuangan. Mungkin ada masalah lain-lain. Yuk beresin yuk. Di dalam kesesakan berbaliklah kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkenan ditemui dan menolong Anda. Yang berikutnya, tinggal diam, Anda akan diselamatkan. Artinya diam apa tadi? Belajar sabar menantikan Tuhan bekerja. Percayalah waktu kamu lagi doa, kelihatannya pergumulan itu gak kelar-kelar, tapi Tuhan tuh lagi kerja, sabar. Amen. Belasan tahun saya sabar nunggu Tuhan kerja. Yang terakhir,
mencari pembelaan itu dari Tuhan. Pandang Dia. Yuk, pejamkan matamu. Biarlah kita jadi hamba yang memandang kepada tangan Tuannya. Sampai kita mendapat belas kasihan dari Dia. Hamba nggak tahu Tuhan apa pergumulan umatmu. Tapi hamba percaya bahwa setiap pergumulan mereka mendatangkan kebaikan. Membawa mereka kembali kepada Tuhan. Membuat mereka kembali berseru dan mengandalkan Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa memohonkan belas kasihan-Mu untuk umat-Mu Tuhan. Kasihani mereka, berkati mereka, tolong mereka Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Nyatakanlah Engkau hidup dan Engkau satu-satunya Tuhan, pembela dan penolong dalam hidup kami. Bagi Engkau yang sanggup mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang kami sanggup pikirkan maupun doakan. Hamba-Mu menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth di Gereja Impact Community Indonesia. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60-minute worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Bagi Anda yang ingin dilayani pemberkatan nikah serta bimbingan pranikah di Gereja Impact Community Indonesia, Anda dapat mendaftarkan diri Anda